Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati Ketua STI Al-Hidayah Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI. Yang kami hormati pemateri taklim mahasiswa malam Ahad Ustadz Dr. Muslim MM Hafidhahullahu Ta'ala. Yang kami muliakan, juga kami sayangi para mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Alhamdulillah malam hari ini kembali kami Budi Setiawan dari LDTBA, Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab STI Al-Hidayah menyelenggarakan program rutin pekanan, yaitu program taklim pengajian mahasiswa-mahasiswi. Program ini diadakan atau diselenggarakan dalam rangka partisipasi kami dari pihak kampus untuk kepada mahasiswa dalam rangka meningkatkan wawasan keilmuan dan keruhanian kita. Oleh karena itu kami menghimbau kepada teman-teman yang sudah bergabung, yuk ajak teman-teman yang lain untuk bisa bergabung pada kesempatan malam hari ini. Dan bagi yang sudah bergabung, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak nasihat dari guru kita, dari dosen kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Muslim Hafidhahullah Ta'ala, yang insya Allah beliau akan membawakan tema tentang tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus, bagaimana kita membersihkan jiwa-jiwa ini kepada kebersihan hati. Baik, langsung saja saya akan mempersilahkan kepada pemateri kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Muslim Hafidhahullah Ta'ala, untuk memberikan nasihat kepada kita malam hari ini. Kepada beliau, falyatafaddal masykurah. Baik, jazakallah khair, Ustadz Budi. Suara Ana insya Allah jelas ya? Terdengar jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ustadz Budi yang saya hormati, kemudian teman-teman, kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua dalam pertemuan ini. Tentu adalah satu hal yang sangat membahagiakan kita bisa bertemu di udara ini, ya, di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak mengurangi manfaat bagi kebaikan diri kita masing-masing untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Teman-teman sekalian, materi kita tentang tazkiyatun nafas, ya, kalau nggak salah ini pertemuan ketiga atau keempat ya bersama Ana ini, ya, yang kita pernah membahas tentang muhasabah kalau nggak salah, ya, tentang taubat, dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang istiqamah sampai akhir, ya. Jadi judul kita, ya, temanya tentang tazkiyatun nafas, judulnya tentang istiqamah sampai akhir, ya. Kenapa istiqamah sampai akhir menjadi penting, ya, dalam kajian kita kali ini? Tapi sebelumnya Ana ingin mengingatkan diri Ana dan antum sekalian bahwa hari ini, ya, tadi sudah diumumkan resmi oleh pemerintah bahwa insya Allah kita akan masuk pada bulan Zulhijjah esok hari. Jadi tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Ahad, besok tanggal 11 Juli 2021. Ana mengharap, ya, agar memicu diri kita masing-masing semuanya, terutama Ana juga menasehati diri Ana pribadi dan antum semua untuk lebih bersemangat di hari ini, ya, atau di hari-hari tanggal 1 sampai 10 Ramadan, ya. 1 sampai 10 Zulhijjah, ya, karena hari-hari ini adalah hari-hari terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali di hari-hari ini, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10.
Jadi mari kita lipat gandakan amal saleh kita di hari-hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi hari-hari yang kita bisa isi semuanya dengan amal-amal saleh. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal-amal kita semua dan kita azamkan untuk meningkatkan semua amal saleh kita, ya, dalam segala aspek ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun aspek ibadah yang terkait dengan sesama kita semua. Mari kita tingkatkan mulai dari salatnya, ya, saumnya, kemudian sedekahnya, kemudian berbuat baiknya, dakwahnya, dan semua amal-amal saleh, maka hendaklah dilipat gandakan, ditingkatkan oleh kita semua, karena hari ini dilipat gandakan. Hari ini amalan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan hari-hari ini lebih baik daripada hari-hari di bulan Ramadan. Gitu ya, walaupun malam bulan Ramadan, malam akhir bulan Ramadan adalah malam terbaik sepanjang tahun, dan hari siang terbaik kata para ulama adalah hari-hari yang akan kita jelang esok hari sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ya, Anda mengharap semoga kita bisa memberikan amal saleh yang terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan atau menyambung dengan materi kita tentang bab istiqamah sampai akhir, tentu ini menjadi relevan sekali ya dalam hari-hari ini gitu yang akan kita jelang. Alhamdulillah materinya berkenaan dengan ini. Mudah-mudahan ini menambah ghirah kita, menambah semangat kita dalam melaksanakan amal-amal saleh. Teman-teman tentu dalam setiap khutbah atau setiap nasihat yang diberikan oleh para khatib, oleh para dai, oleh para ustadz gitu ya, para ulama, selalu kita diingatkan tentang satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim, dalam khutbatul hajah gitu ya, atau di setiap khutbah-khutbahnya Rasulullah pun mengingatkan tentang hal ini. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk tetap istiqamah di atas syariat Allah, untuk istiqamah di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya bahwa keistiqomahan itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir. Maka di akhir ayat itu katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Maka ini pesan ya bahwa kita harus senantiasa istiqamah di atas agama Allah, di atas Islam sampai datang kematian kepada kita semua. Dalam ayat lain dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahlah kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai datang al-maut ya, bukan datang lulus ujian, munaqasah kita selesai, bukan setelah kita jadi mahasiswa terus kita selesai, tidak. Tapi keistiqamahan Allah tuntut sampai datang kematian kepada kita semua. Allah menginginkan istiqamah kepada diri kita masing-masing hatta tamud, sampai datang kematian kepada kita semua, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalian tetap istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqamah itu memerlukan satu variabel lagi sebenarnya ya, yang mungkin nanti kita akan bahas sendiri. Apa variabelnya itu? Yakni sabar. Nah ini nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang kesabaran, ya, yang menjadi variabel penting dalam istiqamah ini, ya, dan diawali oleh keikhlasan. Jadi awalnya ikhlas dan setelahnya itu sabar.
Maka kalau kita bicara tentang bahasa sabar atau bahasan tentang sabar, maka yang pertama dikatakan oleh para ulama itu as-sabru fi ta'atillah. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu ada 3 bagiannya ya. Nanti kita akan menjelaskan insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya mudah-mudahan Allah berikan izin buat kita ketemu lagi nanti dan membahas tentang sabar. Nah, kembali kepada istiqamah. Itu tadi ayatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kita istiqamah. Ya, jangan sampai mati kita dalam ketergelinciran. Sekarang taat, menjelang kematian jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan kita tidak menginginkan yang namanya su'ul khatimah, ya. Buruk di akhir kehidupan kita. Nauzubillah min dzalik. Maka itu kita minta istiqamah. Ya. Dan ayat hadis tentang kita diminta istiqamah itu adalah satu hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbul a'mal indallah atau ilallah, sebaik-baik amal yang dicintai atau amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah adwamuha wa in qalla, ya. Dawam, ya. Langgeng, istiqamah, senantiasa dikerjakan terus-menerus gitu ya, dari waktu ke waktu gitu kan. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Ya. Itu yang diinginkan. Terus sampai kapan itu sedikitnya? Sampai tamut tadi, sampai hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang keyakinan kepada kita semua. Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, baru ya di situ lepas semua apa yang menjadi beban taklifi bagi kita semua. Ya, di saat ini adalah amal tanpa hisab, dan nanti ketemu dengan Allah hisab tanpa amal. Ini yang selalu ingatkan. Ya, sekarang waktunya kita untuk beramal, waktunya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, waktunya untuk senantiasa terus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ya, tentang ayat istiqamah ini ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah dalam surat Hud ayat 112 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Istiqamahlah engkau sebagaimana diperintahkan kepadamu. Nah, ini ayatnya. Ya, nanti kita bahas penjelasannya. Kemudian dalam surat Fussilat, ya, teman-teman bisa catat ayat 30 sampai 32. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas apa yang mereka telah ucapkan, ya, di atas apa yang telah mereka katakan, bahwa Rabbunallah, Rabb kami Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka yang mengatakan Rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada mereka dengan jannah yang telah dijanjikan kepada mereka. Kami, kata para malaikat itu, auliya'ukum, ya, bahwa kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan bagi mereka di dalam surga nanti ma tashtahi anfusukum, apa yang mereka inginkan, walakum fiha ma tad'un, dan di dalamnya
apa yang mereka harapkan, apa yang mereka senangi. Ya, semuanya ada. Sebagai apa kata Allah? Nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai hidangan buat mereka dari Al-Ghafur Ar-Rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini dalam surat Fussilat. Ya, nanti kita akan sedikit membahas tentang ayat-ayat istiqamah ini. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf, ya, ayat ke-13 dan 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Mereka lah, ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah dan mereka istiqamah di atasnya, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Mereka itulah penghuni surga, sahibus jannah, ya, penghuni-penghuni surga yang mereka kekal di dalamnya, balasan atas apa-apa yang mereka kerjakan. Nah, teman-teman sekalian, ini tentang istiqamah. Ya, apa itu istiqamah? Ya, para ulama mengatakan al-istiqamah itu adalah ayyasbutul insan ala syariatillah. Ya, tetapnya seseorang di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Luzumu ta'atillah, ada yang mengatakan, ya, melazimkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Itu disebut istiqamah. Maka kalau tadi kita katakan ayatnya jelas gitu ya. Ayatnya tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ dituntut oleh Allah bagaimana kita terus istiqamah hattal mamat, sampai datang kematian kepada kita semua. Ya, terus dikatakan oleh Rasulullah SAW, adwamuha wa in qalla, ya, yang terus dikerjakan, yang terus dilaksanakan oleh kita semua, itu disebut dengan istiqamah. Jadi luzumu ta'atillah, melazimkan diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tetapnya seorang di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di mana saja. Ya, maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari katakan adalah, pertama adalah ittaqillah haitsuma kunt. Ya, bertakwalah Anda di mana saja Anda berada. Dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, kemudian di kantor, di rumah, di sekolah, di jalan, semua menuntut ketakwaan, menuntut dawam dalam ketakwaan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan kata-kata al-istiqamah, ya, luzumut ta'ah ala ta'atillah, atau tetapnya seseorang di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dikatakan di ayat yang pertama fastaqim kama umirta. Ini penting teman-teman pahami, ya. Perlu dipahami kalimat ini dengan baik, ya. Bahwa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah kepada rasulnya, fastaqim. Ya, istiqamahlah Anda kama umirta, sebagaimana Anda diperintahkan. Jadi kita diminta oleh Allah istiqamah di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itu maksudnya. Ya. Di ayat yang lain dalam surat Asy-Syura ayat 15 dikatakan wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Istiqamahlah Anda di atas apa yang Anda diperintahkan dan janganlah Anda mengikuti hawa nafsu mereka. Lihat, ya, kalimatnya dikatakan istiqamah di atas perintah dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Begitu yang dimaksudkan, ya. Maka ini nanti perlu ada penjelasan lebih sedikit mendalam, ya. Kita akhirkan insyaallah. Kemudian ayat yang kedua, ya, dalam surat Fussilat tadi dikatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan kemudian mereka istiqamah. Ya, mereka
menyatakan Allah lah Rabbuna, Allah lah Khaliquna, Malikuna, Mudabbiru umurina. Ya, Allah lah yang menciptakan kami, mengatur kami, memiliki kami, memberi kami rezeki, mematikan, memberi penyakit, menyembuhkan, ya, mengatur semua kehidupan kita. Itu kita sudah mengatakan. Jadi barang siapa yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, maka dia harus meyakini bahwa semua apa yang menjadi kehidupan mereka, ya, dalam semua kehidupannya, mereka sudah mengatakan Allah Rabb kami. Ya, makna Rabb itu kita sudah tahu intinya adalah yang mencipta, memiliki, mengatur. Nah, yang di situ turunannya nanti banyak ya, mencipta, mematikan, menghidupkan, memiliki, kemudian mengatur rezeki, mengatur siapa yang hari ini sakit, siapa yang sehat, siapa yang hidup, siapa yang mati, bagaimana kehidupan, semua kehidupan itu, semuanya itu harus sudah ketika kita mengatakan qalu rabbunallah. Nah, itu penting gitu ya, untuk menjadi bagian yang harus kita ikat. Nah, kita sudah mengatakan itu. Kemudian summastaqamu, ya, ala dzalik, bahwa ketika dia mengatakan bahwa Allah Rabbuna dan dia istiqamah atas itu, atas apa yang dia ucapkan, ya, jadi kalau kita sudah mengatakan Allah Rabbuna, Allah Rabb kami, Allah yang memiliki kami, Allah yang mematikan, menyembuhkan, menyakitkan, mengatur urusan kami, maka nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari mereka. Ya, ini mereka harus demikian keadaannya. Jadi kalau kita sudah mengatakan Allahu Rabbuna, ya, dan istiqamah atas apa yang kita ucapkan, maka mereka itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat yang selanjutnya. Ya, dalam surat Fussilat dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, malaikat akan turun kepada mereka. Ya, di sini dikatakan malaikat turun dengan perintah Allah di tempat-tempat yang menjadi keberatan bagi orang-orang yang mengatakan Rabbuna. Maksudnya apa? Maksudnya tempat di mana ketika dia menghadapi kesulitan, tempat di mana ketika terjadi huru-hara, kegoncangan, ya, ketakutan yang sangat, ya. Ingat bahwa orang-orang yang mengatakan Rabb mereka Allah, bahwa ada pertolongan yang Allah berikan. Allah turunkan para malaikatnya, ya, untuk memberikan apa? Tentu kalau malaikat turun kepada seseorang adalah pertanda kebaikan, gitu ya. Dan dalam segala kondisi, makanya kalau kita lihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan kehidupan para nabi, mereka begitu yakin sekali tentang dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi-kondisi yang berat, datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yakin dengan apa yang mereka ucapkan. Qalu rabbunallah. Ya, makanya lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Raja Namrud ingin membakarnya dengan kondisi yang sangat tenang sekali. Nggak ada ketakutan sedikit pun pada mereka. Ya. Lihat Musa alaihissalam ketika para sahabatnya mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun, sesungguhnya kita akan tertangkap, ya, karena di depannya lautan, tidak ada jalan lari, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya dengan pasukan, dengan segala macam persenjataannya sudah ada. Bayangkan apa yang dikatakan oleh Musa, kalla, tidak mungkin, nggak mungkin ketangkap. Begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu yakin datang pertolongan Allah pada saat-saat genting, saat-saat di mana seorang yang mengatakan Rabbunallah yakin akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kalla, nggak mungkin. Dan Musa begitu yakin, Tuhanku pasti akan memberikan aku petunjuk. Ya. Inna Rabbi ma'iyya sayahdin. Sesungguhnya inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Bahwa sesungguhnya Rabbku bersamaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan pasti memberikan pertolongan. Subhanallah.
Inilah orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah summastaqamu. Mereka istiqamah di atas apa yang mereka ucapkan. Mereka istiqamah di atas syariat agamanya, di atas petunjuknya, di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala umirta, perintahkan kepada mereka. Gitu. Enggak ada ketakutan sedikit pun. Enggak ada kekhawatiran karena mereka yakin sekali, ya, dengan apa yang telah mereka ucapkan. Maka kalau kita lihat ayatnya tadi, dikatakan ya, malaikat datang di tempat-tempat yang sangat menakutkan, menggentingkan, ya. Dan ini para ulama mengatakan juga tidak terkecuali saat seorang mengalami sakratul maut. Ya, tempat yang juga sangat dahsyat sekali. Ya, yang akan dihadapi oleh setiap kita semua. Pasti ya para malaikat itu akan memberikan ketenangan, dan begitulah kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika seorang Muslim, seorang yang beriman yang mengatakan Rabbunallah, memenuhi ajalnya, ya, mendapati ajalnya, dia akan merasa tenang dengan penuh kebaikan karena para malaikat turun untuk memberikan ketenangan kepadanya. Jangan takut, yaitu semuanya dalam kebaikan-kebaikan. Ya, dicabutnya pun dengan cara yang sangat sederhana, sangat pelan sekali, berbeda dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihatlah bagaimana di peperangan, ya, perang Badar, perang Uhud, ya, perang-perang yang lain yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dikatakan bagaimana turun para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa itu turunnya? Dan memberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka semua sudah mengucapkan Rabbunallah, ya. Maka malaikat turun dan mengatakan, apa yang mereka katakan para malaikat itu? Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih. Ya. Dikatakan jangan merasa takut. Itu dikatakan oleh para ulama, la takhabu fima tastaqbiluna min umurikum, ya, wala tahzanu ala ma madha min umurikum. Jangan kalian takut terhadap perkara-perkara yang akan kalian hadapi ke depan. Nah, ini lihat ya, kaum muslimin, ya, tidak merasa gentar sedikit pun apapun yang ada di hadapannya. Lihat contoh, ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasukan Romawi, pasukan sebelum Romawi itu ada Majusi. Nggak ada yang membuat mereka gentar sedikit pun, karena mereka tahu mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan turun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin sekali. Nah, kalau kita sekarang baru dikasih corona aja sudah bergelimpangan gitu ya. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum peperangan, belum lagi nanti kematian bagaimana. Ini harus menjadi koreksi buat kita semua. Ya, bagaimana kita kocar-kacir gitu ya. Kocar-kacir maksudnya itu bahasa anak ya, berantakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kita menghadapi kehidupan ini jauh dari ketenangan, jauh dari tidak gelisah gitu ya. Padahal kita sudah mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janji gitu ya, nggak akan ada yang ditakuti. Apa urusan-urusan apa ke depan? Urusan kita nanti, masa depan kita, ya. Baik dunia kita yang akan 10 tahun, mungkin 20 tahun, atau teman-teman mahasiswa masih muda 20-30 tahun ke depan, nggak ada yang dia takutkan. Ya, karena dia percaya sekali bahwa semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilaksanakan oleh dirinya saat ini adalah supaya bagaimana dia tetap istiqomah di atas syariat Allah. Masa depan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terus kita pupuk hari ini, dan kita yakin kalau kita pupuk hari ini dengan baik,
insya Allah kita akan mendapati kebaikan. Kalau tidak baik kehidupan kita itu bagian dari ujian-ujian yang Allah berikan. Itu husnuzan, orang-orang yang telah mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak akan merasa takut terhadap perkara akhiratnya yang akan dihadapinya. Ya, karena dia sudah beriman kepada Allah, melaksanakan syariatnya, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Dia istiqamah di atas syariatnya. Apa yang dia takutkan dengan kehidupan setelah matinya? Padang mahsyar yang dahsyat, dia syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wala tahzanu ala ma madha min umurikum. Mereka tidak merasa sedih terhadap perkara-perkara yang telah lalu dari kehidupannya, baik yang dia telah laksanakan atau yang dia tidak dapatkan. Apa saja cita-citanya yang belum dia dapatkan, dia tidak terlalu sedih. Ya, apa saja yang sudah lewat baginya, itulah kehidupan dunia yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang enggak perlu disesali. Yang perlu adalah dia kalau itu kesalahan, dia taubat dan dia terus berjalan ke depan dengan lebih gagah, berani dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Yang mereka mengatakan Rabbunallah dan mereka istiqamah di atas itu semua. Wa'basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan mereka kabar gembira dengan jannah yang mereka sudah dijanjikan. Busyra, ya, kabar gembira yang sangat besar, yang menyenangkan bagi seseorang, ya, yang ketika digambarkan itu semuanya kesenangan buat kita. Ya, kebunnya, buah-buahannya, bidadarinya, pakaiannya, istananya, semuanya hal-hal yang mengembirakan. Dan apa saja yang kita senangi, apa saja yang kita mau, apa saja yang kita inginkan. Ya. Ini buat siapa? Buat mereka yang mengatakan Rabbi Allah, tsumma istaqamu ala dinillah. Kemudian dia istiqamah di atas agamanya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka jannah. Ya. Maka itu yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman, ya, kabar gembira. Dan bukan cuma kehidupan akhirat saja. Maka dikatakan di ayat itu selanjutnya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata para malaikat itu, wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Maka kita lihat, kalau kita lihat teman-teman sekalian bisa lihat hadis-hadis ya tentang bagaimana kejadian perang Badar, para malaikat ikut di dalamnya, perang Ahzab, kemudian perang-perang semua ya, hampir semua yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Itu kalau kita mau melihat sirahnya dengan baik, banyak hadis-hadis yang berkenaan berapa banyak malaikat turun ikut berperang bersama kaum muslimin. Ya. Kemudian juga ketika bagaimana kondisi-kondisi darurat, ya, ketika seorang wali-wali Allah itu diganggu, mendapatkan intimidasi, datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisah Wasur, ya, di mana Allah dan sahabatnya ketika hijrah tidak terlihat, keluar dari rumahnya tidak terlihat, ada di gua tidak terlihat, padahal guanya sangat kecil sekali, ya. Kemudian pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada kaum muslimin sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali, gitu ya, tidak terkira. Dan itulah yang Allah berikan kepada siapa? Aulianya, wali-walinya. Yang siapa wali-walinya? Orang-orang yang bertakwa, yang mereka mengatakan Rabbi Allah, ya, Rabb kami Allah, summa istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu. Ketika mereka meninggal dunia, atau ketika dalam keadaan sakratul maut, para malaikat datang untuk memberikan ketenangan kepadanya. Tenanglah, wahai jiwa yang tenang, gitu ya. Itu hadisnya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan nanti para ulama katakan di padang mahsyar, gitu ya, mereka akan datang kepada para orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, memberikan pertolongan. Ya, bahkan di sini katakan tusaddiduhum wa tusaiduhum wa tu'inuhum, ya, memberikan mereka ketenangan, membantu mereka, menolong mereka. Itu kehidupan dalam kehidupan dunia dan kehidupan setelah dunia ini. Ya.
Semuanya di apa namanya, ada ketenangan buat orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tad'un, ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, ya. Dan berikan kabar mereka dengan jannah tadi katakan, ya. Bagi mereka di dalamnya ada apa-apa yang mereka senangi oleh hawa nafsu mereka, dan di dalamnya ada apa-apa yang mereka minta. Jadi apa yang kita mau minta, apa yang kita senangi, semuanya ada di dalam surga nanti. Ya, itu bagi siapa? Bagi orang yang mengatakan Rabbunallah dan mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa itu katakan? Nuzulan min ghafurir rahim, ya, sebagai hidangan dari Al-Ghafur Ar-Rahim, ya, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu ayat ini penting sekali tentang bagaimana istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu harus sabit, ya, harus senantiasa kokoh di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala walaupun kondisinya seperti apapun. Ya, dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang, keadaan sempit, keadaan sehat, sakit, keadaan wabah, tidak ada wabah, semuanya bagi mereka sama saja. Ya, semuanya itu adalah sesuatu yang sudah diatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang terlalu dikhawatirkan bagi dirinya. Karena ada Allah yang Maha mengatur dan Allah yang pasti dia yakini ada dekat dengannya dan memberikan pertolongan-pertolongan kepadanya. Ya. Kalau mereka apa? Kalau mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mengalami sebaliknya, banyak kegundahan, banyak kekhawatiran yang berlebihan bagi kita semua, kita harus ini ya, cepat-cepat mereview keimanan kita, keistiqomahan kita. Benarkah kita sudah mengatakan Rabbunallah? Sudahkah kita merealisasikan apa yang kita ucapkan? Jadi kata-kata qalu Rabbunallah, mereka mengucapkan Allah adalah Rabb kami, yang tadi kandungan-kandungannya itu bukan cuma sekedar di lisan, tapi di hati mereka, ya, di amal perbuatan mereka, dan mereka sertakan itu dalam semua kehidupan nyata mereka di lapangan. Mereka aplikasikan dalam kehidupan. Bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka berkeluarga, bagaimana mereka berteman, bergaul, harus mencerminkan bahwa mereka sudah mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu harus dijaga pakaiannya, ya, kemudian bicaranya, mata, tangan, telinganya, semua dalam kategori hal bagaimana dia mengaplikasikan Rabbunallah tadi, ya, mereka yang sudah ucapkan kalimat itu. Nah, teman-teman sekalian, tadi sedikit dikatakan kata-kata kama umirt, ya, sebagaimana Anda diperintahkan. Kalimat ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu khitab itu juga kepada kita semua, umum, ya, untuk Rasulullah dan untuk kita semua di atas agama Allah. Para ulama mengatakan kama umirta, sebagaimana kalian diperintah atau Anda diperintah, la yazid wa la yanqus wa la yubaddil dinullah. Itu maknanya. Tidak menambah syariatnya, tidak mengurangi syariatnya, dan tidak mengubah-ubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat, maka orang yang tetap berada di atas kalimat Rabbunallah, menjalankan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah makna istiqamah. Dan makna intinya kata para ulama adalah Rabbunallah adalah bagaimana kita mengikhlaskan agama ini untuk Allah, dan istiqamah bagaimana kita mengikuti syariat-syariat yang diperintahkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kandungannya itu, gitu ya. Kandungannya adalah bagaimana kita terus istiqamah di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Diturunkan oleh Allah, kemudian dibawa oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, para ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Tidak menambah agamanya, tidak mengurangi agamanya,
dan tidak mengganti agama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang berada di atas syariat agama Allah, ya, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pada hakikatnya makna istiqamah, ya. Bukan ketika dia mengatakan Rabbunallah, kemudian mereka membuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka istiqamah di atas apa yang tidak diperintahkan, menambah-nambah syariatnya atau menguranginya, apa yang tidak diajarkan ditambah, apa yang tidak diajarkan malah ditinggalkan atau diganti-ganti syariat Allah dengan yang lain, kreasi-kreasi mereka dalam ibadah kepada Allah. Bukan itu yang disebut dengan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah di atas agama Allah pada hakikatnya adalah ikhlas tadi, ya, intinya ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, ada satu hadis yang disampaikan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Abi Amr, ya, atau dikatakan Abi Amrah, Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu an, ya, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakan kepadaku, beri nasihat aku dalam Islam ini, satu perkataan yang enggak akan aku tanyakan kepada siapapun selain dirimu. Qala, maka Rasulullah bersabda, qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas keimanan itu. Nah, ini intinya, ya, karena waktu kita mepet, ya, intinya adalah amantu billah, kita beriman kepada Allah. Tadi kalau dalam ayat ini katakan Rabbunallah, mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Mereka beriman dengan kandungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang melazimkan, mengharuskan mereka untuk konsekuensi di atas keimanan itu. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Itu intinya. Gitu ya. Dan pada prakteknya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita makan, minum, sampai bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berteman, bagaimana kita harus bersikap kepada siapapun. Maka itulah yang kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita ucapkan. Jadi kalau kita sudah mengatakan amantu billah, bahkan kita dalam zikir pagi diajarkan, ya, dengan kalimat yang sering kita ucapkan, kita zikirkan, dan mudah-mudahan ini menjadi zikir harian kita pagi dan petang. Kita sudah mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ini harusnya menjadi konsekuensi bagi kita semua, bahwa kita sudah ridho Allah menjadi Rabb kita, menjadi pencipta yang mematikan, yang memberi rezeki, yang memberikan hujan, yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur masa depan kita, yang menentukan segala kehidupan kita, yang memberikan kita bala, yang mengangkatnya, yang mematikan, yang menyembuhkan, semua. Jadi tanpa terkecuali kita sudah menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah mengatakan diri kita ridho kepada Islam. Apa yang Islam katakan, Islam ajarkan, sami'na wa ta'na. Apa yang Islam sudah kabarkan buat kita pasti benar, baik berita yang telah lalu maupun yang akan datang. Semuanya nggak ada yang salah, semuanya nggak ada yang keliru, pasti benar. Ya, dan itu menjadi kewajiban dan bagian dari hal yang harus kita konsekuensikan ketika kita sudah mengatakan kita sudah ridho Islam menjadi agama bagi kita. Dan kita juga mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul dan nabi buat kita. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan kita imani, apa yang beliau perintahkan kita laksanakan.
Apa yang beliau larang kita tinggalkan, apa yang beliau tidak lakukan dalam ibadah, maka kita pun tidak melakukannya. Itu bagian dari istiqamah yang seharusnya sudah kita konsekuensikan dalam kehidupan kita. Bahwa kita sudah mengatakan itu, amantu billah, raditu billah, rabba bil islami dina. Gitu. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jadi tidak menambah sedikit pun syariat Allah. Tidak mencari-cari ibadah kepada Allah dengan cara-cara sendiri, dengan jalan sendiri, dengan kreasi sendiri untuk diterima di sisi Allah. Tidak. Kita sudah dijadikan contoh teladan dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah itu. Ini pilot project-nya, gitu ya. Teladannya, uswatun hasanahnya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah mengatakan kita ridha terhadap itu semua. Nah, itu bagian dari keistiqomahan bagi kita semua. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kita diminta istiqamah sampai akhir itu di atas syariat agama Allah, ya, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seharusnya kita berjalan di atas itu semua. Maka dengan itulah kita semuanya akan mendapatkan apa yang tadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni keamanan di dunia, keamanan di akhirat, keamanan, keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita semua. Nah, itu akan mendapatkan bagian kita semua. Nah, itu untuk itu penting, ya. Maka dalam beribadah kepada Allah, ya, ada 3 cakupannya, ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat hadis yang tadi, itu ya, maka kita harus benar-benar melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu ada 3 hal yang sering dikatakan, lillah, billah, dan fillah, ya. Apa itu lillah? Lillah, bahwa apa yang kita kerjakan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, salat kita, saum kita, sedekah kita, lillah, untuk Allah. Tidak ada untuk yang lain. Ya, tidak ada untuk saum itu untuk diet, saum itu untuk mendapatkan rezeki, saum itu untuk cahayanya, inner beauty-nya keluar. Bukan untuk itu, gitu ya. Jadi untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Kalau setelah saum kita didapati hal-hal lain, itu hanya bonus saja buat kita, gitu, kebaikan-kebaikannya. Ya, itu harus pertama lillah. Kedua apa? Kedua billah. Apa itu billah maksudnya? Meminta pertolongan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kita tidak bisa mengerjakan apa yang kita lakukan itu kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali atas apa yang Allah tolong bagi kita semua. Dan yang ketiga apa? Fillah. Kita mengerjakan itu karena apa namanya? Ini diperintahkan, ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus istiqamah di atas agama Allah. Gitu. Harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maknanya. Jadi ini juga sebenarnya makna kandungan dari apa yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca dalam salat-salat kita, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ia karena budu kandungan daripada lillah, ya, hanya kepadamu kami beribadah, ya, hanya kepada Allah kita mengikhlaskan semua ibadah kita. Wa iyyaka nasta'in, yakni billah, kita memohon pertolongan kepada Allah, bahwa tidak bisa kita menegakkan kecuali pertolongan dari Allah, dan siratal mustaqim, di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan, ya, di waktu yang sempit ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah sampai akhir kehidupan kita semua. Ini mungkin Ustadz Budi, teman-teman yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Allahu a'lam. Nah, jazakumullah khair atas nasihat yang telah diberikan. Sungguh sangat bermanfaat sekali Ustadz nasihatnya, dan yang paling terpenting lagi di kesempatan ini juga kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan istiqomah tadi kepada kita semua. Baik, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, masih ada waktu nih sekitar 10 menit sampai pukul 9. Silakan yang mau berinteraksi secara langsung kepada Ustadz
diaktifkan langsung mikrofonnya. Silakan salam, sebutkan namanya dan asal prodinya, kemudian pertanyaannya, ya. Atau bisa juga kirim lewat pesan chat ya, di kolom chat. Nanti kami akan bacakan pertanyaannya jika waktu memungkinkan. Baik, silakan kami berikan kesempatan yang mau bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Baik, syukur Ustaz waktunya. Subhanallah, sangat luar biasa materinya. Syukur, kasihan Ustaz. Tentang istiqomah Ustaz. Iya. Nah, ini berkaitan dengan hadis Rasulullah, yaitu ahabul amali ilallah adwamuha wa in qalla Ustaz. Iya. Nah, ini kebanyakan di masyarakat kita, terutama di pedesaan atau yang kebanyakan kaum muslimin, mereka beribadah dengan dalil tersebut. Ya. Pertama tentang baca sholat Yasin ketika di malam Jumat. Ya. Kemudian mereka pun kadang-kadang membaca misalnya istighfar setiap hari itu misalnya 300 kali dan rutin itu. Kemudian atau membaca la haula wala quwata illa billah 300 kali per hari. Yeah. Nah, ini sebagian menganggap mengapa harus dihitung, mengapa harus ditentukan waktunya. Nah, bagaimana kaitannya Ustaz dengan hadis ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Nah, dengan kita 300 artinya kita tidak membid'ah, tapi kita ingin itu adalah istiqomah kita dari baca la haula wala quwata illa billah 300 kali. Kemudian Yasin setiap Jumat. Nah, kita istiqomahkan setiap malam Jumat karena mungkin malam yang Lailatul Jum'ah, yaitu malam yang mulia. Ustaz, kita pilih, kemudian coba istiqomah setiap Jumat saja kita bersama Ustaz itu Ustaz. Baik. Ustaz. Iya, baik. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yasin gitu ya. Terkait dengan masalah hadis Rasulullah SAW tadi. Ya, jadi yang ingin ditekankan di sini tadi hadis ayatnya jelas ya, bahwa dikatakan tadi fastaqim kama umirta tadi ya, bahwa istiqomahlah kamu di atas apa yang diperintahkan. Jadi para ulama mengatakan la yazid wa la yanqus wa la yubaddil. Nah itu ya. Dia tidak mengurangi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak mengganti-ganti dengan syariat yang lain. Ya, itu garis bawahnya. Dan kita ketahui bahwa yang disebut dengan amalan ya, syariat yaitu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ibadah itu adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil ya. Dalil-dalil syar'i, baik Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kaitkan dengan itu, sebenarnya misalkan bacaan Yasin tadi dikatakan, ya, apakah ada datang perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang dikatakan ada dalilnya sahih, it's okay, nggak masalah. Itulah syariatnya. Ketika dia laksanakan malam Jumat, istiqamah, karena memang ada dalilnya yang menunjukkan. Ya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, walaupun mereka istiqamah di atas itu, tetap bukan di atas apa yang diperintahkan. Gitu. Nah sekarang kita tinggal melihat apakah membaca surat Yasin itu memang menjadi perintah dari Rasulullah SAW. Tapi kan itu Al-Quran. Iya, kalau Al-Qurannya jelas gitu ya, nggak ada yang membantah itu sama sekali gitu. Tapi apakah harus dibaca malam? Sebab ada kaidah ya dalam ilmu ushul fikih itu dikatakan bahwa tidak boleh kita mengkhususkan satu amalan kecuali ada dalil-dalil yang mengkhususkannya, gitu. Jadi nggak boleh mengkhususkan baik waktunya, bilangannya, tempatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nah sekarang kita lihat ada nggak dalilnya tentang hal itu, gitu.
Kalau tidak ada dalilnya tentang hal itu, mau dikatakan dia laksanakan sedikit ataupun banyak, yang nggak di atas apa yang diperintahkan gitu ya. Walaupun dikatakan itu dia melaksanakannya rutin, wa in qalla tadi. Iya, walaupun in qalla, tapi kalau buruk atau kalau salah, kesesatan, ya nggak disebut istiqamah. Karena tadi istiqamah dikatakan apa? Luzumu ala taatillah. Taat di dalam melazimkan diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin. Jadi poinnya adalah apakah dia atas perintah Allah dan Rasulnya? Bukan. Apa yang ada di syariat Allah? Bukan. Gitu. Tapi kalau dia ada perintahnya, nah itu yang tadi saya katakan. Berarti dia ada di atas perintah, ada di atas keistiqomahan. Tapi kalau tidak ada perintahnya, maka walaupun mereka menganggap itu adalah sebuah ibadah, tapi ketika tidak diperintahkan oleh syariat, maka batallah dalilnya, gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, misal tadi bacaan, ya, zikir, subhanallah atau istighfar 300 kali. Nah, itu dia. Kalau diikat, gitu ya, diikat dengan bilangan itu menjadi satu keharusan, ya. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau tidak diikat dengan tadi keharusan, ya tadi gitu ya. Kalau enggak dia mengharuskan 300, dia berzikir banyak, berzikir bagus, melazimkan diri setiap hari beristighfar ratusan kali, bagus banget. Gitu ya. Bahkan itu ada contohnya dari Rasulullah, perintahnya Rasulullah SAW. Dan bahkan ada ayatnya yang mengatakan adzakirina katsira wadzakirat, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak, baik laki-laki maupun perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan sediakan bagi mereka ampunan dan ajar yang sangat besar. Itu kaitannya. Jadi kembali kepada apakah itu diperintah atau tidak. Kalau atas perintah Allah, maka itulah yang disebut keistiqomahan. Kalau tidak di atas perintah dari Allah atau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka walaupun mereka dawamkan, itu bukan berarti keistiqomahan, gitu. Nah, ini kan bagiannya. Makanya lihat ketika kita bicara tentang ibadah, ya, maka kata para ulama, ibadah itu definisinya adalah setiap nama yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin, maka itulah disebut ibadah. Jadi mendatangkan keridhaan Allah, kecintaan dari Allah. Dan Allah mencintai apa-apa yang disyariatkannya, apa-apa yang diperintahkannya. Tidak mencintai selain itu, gitu. Walaupun orang menganggap itu ibadah, menganggap itu baik, menganggap itu satu hal yang perlu didawamkan, silakan saja. Tapi ketika itu bukan bagian dari perintah syariatnya, maka bukan keistiqomahan di dalamnya, gitu. Jadi tergantung, lihat ada nggak dalilnya, ada nggak petunjuknya, ada nggak syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada, itulah ketaatan, ya, itulah keistiqomahan. Kalau tidak ada, maka bukan berada di atas ketaatan. Mungkin saja disebut namanya sama, istiqomah, tapi istiqomah di atas kebatilan, misalkan istiqomah di atas kekufuran, silakan saja, gitu ya. Makanya tadi dalilnya jelas, fastaqim kama umirta, istiqomah di atas apa yang diperintahkan. Summastaqamu. Sebelumnya kalimatnya katakan qalu rabbunallah summastaqamu. Lihat ya. Mereka mengatakan Rabb kami Allah, dan mereka istiqamah di atas apa yang sudah mereka katakan, atas keimanan kepada Allah, atas syariat Allah, atas petunjuk Allah, atas hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan mereka istiqomahnya di situ. Bukan istiqomah di atas kesesatan, bukan istiqomah di atas kebid'ahan, bukan istiqomah di atas kekufuran. Nah, itu ukurannya, Pak Yasin ya, dan teman-teman sekalian. Jadi ukurannya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau itu perintahnya, maka itulah keistiqomahan. Nah, walaupun sedikit, maksudnya adalah tadi, nggak apa-apa dilaksanakan seperti kita sholat malam. Ya, jangan sekali sholat malam 11, ya 23 rakaat,
kemudian setelah itu nggak sholat lagi 3 bulan, 4 bulan, kemudian ya atau bahkan udah cukup sekali-kalinya, itu yang nggak disukai. Yang disukai itu tadi setiap hari ya dia bangun, dia melaksanakan salat sunnah itu gitu ya, dia ngaji atau dia baca Quran misalkan selembar, 2 lembar, 3 lembar ya, kalau bisa sejuz, 2 juz, tapi rutin gitu ya. Jangan dia baca 1 juz, 2 juz, tapi setelah itu dia tinggalkan dalam waktu yang sangat lama. Nah, itu yang maksudnya walau wa in qalla tadi ya, walaupun sedikit. Nah, sedikit tapi di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin wallahu a'lam. Iya, Ustaz. Baik. Dengan pembahasan kita. Jazakumullah khair. Ini ada pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz, dari Pak Hasan Nudin. Izin bertanya, apa kiat kita bisa terus istiqomah? Kadang kala sering futur, ikut dengan kawan-kawan yang awam. Bagaimana itu, Ustaz? Syukron. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini penting juga. Bagaimana kita bisa istiqamah. Tentu Ana selalu mengatakan yang perlu bagi kita semua tadi kita ingatkan adalah selain lillah adalah billah gitu ya. Nah, ini kalimat ini sering dalam bahasa Arab diingat-ingat gitu ya. Jadi kita itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak bisa kita ikhlas, nggak bisa kita dalam ketaatan kecuali billah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu banyaklah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diminta untuk ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Artinya apakah? Istiqamahkan kami di atas jalan yang lurus. Banyak berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah sering berdoa dalam setiap sujudnya itu apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Yang memalingkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Itu doa yang setiap saat dianjurkan untuk kita bisa membacanya, mengulanginya kepada Allah Subhanahu. Karena hati ini ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikannya, makanya disebut al-qalb. Kenapa disebut al-qalb? Kata para ulama itu artinya itu karena seringnya taqallubnya. Hati itu karena seringnya berubah-berubah. Nah, makanya minta ditetapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan hidayah, jalan syariatnya. Ya, pertolongan kepada Allah. Jadikan itu di setiap saat dalam kehidupan kita. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kita diistiqomahkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berilmu. Ya, teruskan pencarian ilmu kita gitu, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali ilmu ini. Terus mencari, terus menggali gitu ya. Karena tidak ada materi-materi ketaatan itu kecuali di dalamnya ada ilmunya. Yang pertama, sebelum amal. Ya, dalam Islam itu iman itu ilmu dan amal. Jadi nggak ada iman hanya amal saja tanpa ilmu di dalamnya. Jadi harus ada ilmu dan ada amalnya, gitu. Nah, maka itu kita terus menggali, belajar, ya, terus mengkaji. Di setiap ada kajian-kajian keislaman, terus hirs, terus mencoba membaca, ya, di mana saja. Sekarang ini bacaan sangat banyak sekali. Kalau Anda melihat buku tafsir, lihat tafsir dari yang klasik sampai yang kontemporer semuanya ada. Nggak perlu lagi harus bahasa Arab, bisa bahasa Indonesianya. Asal mau baca, bisa lihat dengan cepat apa maknanya, apa artinya, apa kandungannya. Ya, itu semua sudah ada. Asal mau membacanya. Maka tingkatkan membaca kita, gitu. Ngaji, dia semangat untuk terus berada dalam kajian-kajian keilmuan itu penting sekali. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah doa, yang kedua adalah berilmu, yang ketiga beramal. Amalkan apa yang antum sudah dapatkan.
gitu ya. Jadi kalau kita baru dapatkan 1, 2, amalkan. Dapat doa sekarang yang datang dari Allah dan Rasulnya, ditunjukkan oleh seseorang, oleh buku, oleh apa saja, amalkan. Langsung. Oh, fadilah salat ini begini, ini apa, keutamaannya ini, laksanakan. Ini perintahnya, ini dalilnya. Kerjakan. Gitu ya. Itu yang membuat kita istiqamah di jalan agama Allah. Dan yang ketiga, yang keempat, ini juga yang sangat juga menarik, teman, lingkungan, gitu ya. Makanya Rasulullah SAW perhatikan, ya, maka dikatakan oleh Rasulullah, almar'u ma'adini khalili, ya, falyandur ahadukum man yukhalid. Seorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka hendaknya seorang itu perhatikan siapa teman dekat dia. Jadi kalau antum atau kita semua mau ada di dalam ketaatan, ya nggak bisa sembarangan milih teman. Jadi milih teman, jadi antum eksklusif, bukan anak eksklusif. Demi iman, gitu ya, demi iman kita memilih yang dikatakan itu disebutkan teman dekat, teman berbagi, teman seiring sejalan. Nggak mungkin kita bisa istiqamah di atas syariat agama Allah kalau teman-temannya bukan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap teman dekat kita orang begajulan, orang yang nggak jelas agamanya, di mana harapan kita untuk memperbaiki ke agama kita? Gitu. Kita ingin melindungi diri kita. Kita boleh kenal siapa saja, tapi untuk menjadi teman dekat kita harus perhatikan unsur itu. Ya, makanya kalau lihat hadis tentang kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya. Seorang itu ketika dilahirkan dalam keadaan fitrah. Siapa yang merubahnya? Lingkungannya. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajisanihi au yunassiranihi. Maka lingkungannya, orang tuanya lah, yang terdekat, lingkungan terdekatnya yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, atau Majusi, Yahudi atau Nasrani. Lingkungan, jaga. Maka kalau antum mau dapat teman yang baik, dakwahkan teman antum. Kalau memang ada teman dekat antum yang kurang baik, ajak mereka baik. Maka dimanapun antum berada, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Di pasar, ajak teman-teman di pasar. Kalau memang antum hidupnya di pasar, gitu. Kalau antum di kantor, teman kantor antum ajak baik, ajak ngaji, kenalkan agama. Jangan dituduh macam-macam, jangan dihakimi. Dakwahkan, ajak ngaji, gitu kan. Dekatkan Islam itu kepada mereka, gitu. Jangan malah dijauhi, ditinggalkan, gitu. Jadi ajak mereka, dekatkan mereka, ciptakan lingkungan itu di rumah, gitu juga. Kalau antum mau taat di rumah sama istri, sama anak-anak, ajak mereka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan asik sendiri dengan ketaatannya. Kalau sendirian sih repot, gitu. Nanti kalau anggota keluarnya kemana, antum kemana? Begitu teman-teman kita di kantor, di pasar. Kalau yang di terminal, ya di terminal. Gitu. Ciptakan itu, gitu. Kalau mau baik, kalau mau kita bertahan di atas keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin 4 poin tadi, Ustaz Budi. Dan siapa tadi? Hasan. Ya. Hasan, ya. Iya, Hasan Nurdin. Iya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah. Mungkin sudah cukup waktunya, kita akhiri sampai di sini saja pertemuannya Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz bisa kasih kesimpulan Ustaz materi yang barusan disampaikan. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa merampungkan pertemuan kita yang walaupun hanya 1 jam. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi kebaikan buat kita semua, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa istiqamah di atas apa yang Allah perintahkan kepada kita semua, atas apa yang sudah kita deklarasikan bahwa diri kita beriman kepada Allah, bahwa kita telah mengatakan amanna billah, bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita imani, ya. Jadikan sebagai sebuah acuan bahwa inilah jalan keselamatan kita, inilah jalan kebaikan kita, inilah jalan kebahagiaan kita.
bukan cuma di dunia dan akhirat kita, ya. Kebaikan kita semua, keamanan, kenyamanan, ketenangan hidup kita hanya ada pada agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahkan diri kita, sabari diri kita, karena tadi ya anak katakan bahwa inti dari istiqamah yang pertama adalah ikhlas, dan yang lainnya adalah bagian yang lainnya adalah sabar. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim, dan kita ditetapkan di atas agama Allah sampai kematian datang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa disampaikan teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ana mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Fadhal Ustaz Budi. Ya, baik. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Ustaz Dr. Muslim Hafizahullah Ta'ala. Juga kami ucapkan terima kasih buat teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi yang sudah ikut partisipasi pada kesempatan malam hari ini. Terpantau tadi kurang lebih hampir 20-an peserta yang ikut bergabung di acara taklim pengajian mahasiswa. Insya Allah program ini kita akan adakan kembali setiap pekan. Insya Allah di pekan depan kita akan adakan kembali dengan Ustadz Aceng Zakaria, Insya Allah Ta'ala. Oleh karena itu kami berharap kepada teman-teman untuk bisa bergabung kembali dan bisa mengajak ke teman-teman yang lain gitu ya. Saya Budi Setiawan dari LDTBA undur diri. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz, penjelasan